Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 324 Pembunuhnya sebenarnya. Kata-kata pria itu langsung menarik perhatian Jordan. Dalam beberapa jam terakhir, banyak orang yang datang kepadanya, tetapi sebagian besar perkataan mereka tidak sesuai konteks, sehingga mereka bahkan tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini 11 tahun yang lalu. Pria kulit putih berusia 50 tahun ini berbeda. Ia bertanya kepada Jordan mengapa ia juga menyelidiki masalah itu. Itu berarti dia tahu apa yang diselidiki Russell dan Victoria sebelumnya. Orang ini mungkin adalah orang yang memberi Russell berita tersebut. Jordan segera tersadar. Ia akhirnya bisa bergegas kembali untuk menghentikan Victoria menikah. Jordan berkata dengan hormat, "Tuan, apakah Anda tahu sesuatu? Jika Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk yang berguna, saya akan memberi Anda bonus 5 juta franc. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya." Pria kulit putih itu tersenyum dan menggoyangkan jam tangan Van Cleef dan Arpels yang dikenakannya di tangan kanannya, seolah ingin memamerkan kekayaannya dan memperlihatkan bahwa ia juga kaya. Sambil memegang segelas anggur, ia menyesapnya dan bercerita, "Pada tanggal 29 Agustus tahun 11 tahun yang lalu, saya datang ke bar ini untuk minum dan saya ingat betul bahwa hari itu adalah hari ulang tahun saya. Putri saya terbang dari Toles untuk menemui saya, dan dia tiba untuk memberi saya kejutan ketika waktu sudah hampir pukul 12 tengah malam. Dia menelepon saya dan bertanya apa yang sedang saya lakukan. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya sedang minum di bar LEBALL, dia menyuruh saya untuk memeriksa pintu masuk. Saya melihatnya begitu saya keluar dan ingin memeluknya karena saya sangat gembira melihatnya, tetapi dia malah mengambil foto saya dengan kamera Sony yang baru dibelinya. Kegembiraan yang saya rasakan saat melihat putri saya terekam dalam foto dan saya sedikit mabuk saat itu. Dengan tangan terbuka lebar, saya berjalan ke arahnya. Wah, itu momen yang sangat berkesan, dan saya tidak akan pernah melupakan ekspresi saya saat melihatnya. Saya menyimpan foto yang diambilnya karena tak lama setelah hari itu, dia mengalami kecelakaan mobil dan sejak saat itu, dia tidak pernah bisa mengambil foto saya lagi." Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki itu meneguk anggur lagi. Jordan mendengarkan dengan tenang lalu berkata, "Saya sangat menyesal telah menceritakan masa lalumu yang tidak menyenangkan. Saya bersedia menghabiskan 5 juta franc untuk foto itu." Ekspresi terkejut tampak di wajah lelaki kulit putih itu dan dia bertanya, "Untuk apa kamu membeli foto itu?" Jordan berkata, "Kalau aku tidak salah, kamu bukan satu-satunya yang ada di foto itu. Orang yang aku cari juga ada di sana." Pria itu tersenyum dan mengangguk. "Kau memang anak yang pintar." 10 tahun yang lalu, seorang pria Amerika juga menanyakan hal ini. "Aku membuat salinan foto ini 10 tahun yang lalu dan mengirimkannya kepada orang itu." "Kenapa? Pembunuhnya belum ditemukan. Sepertinya pembunuhnya memang misterius." Pria yang menerima foto dari pria 10 tahun lalu seharusnya Russell. Russell punya foto pembunuhnya 10 tahun lalu, dan Victoria seharusnya juga tahu tentang itu. Mengapa mereka baru membalas dendam baru-baru ini? Mungkinkah identitas pembunuh itu benar-benar begitu misterius sehingga Russell tidak dapat mengetahui siapa dia setelah 10 tahun penyelidikan? Aku tidak menyangka ada orang misterius seperti itu di dunia ini, selain keluarga Stelle. Dunia ini benar-benar penuh dengan pakar yang tersembunyi. Jordan sudah menduga bahwa Russell pasti baru mengetahui identitas pembunuhnya baru-baru ini dan kemudian memberitahu Victoria tentang hal itu. Jordan tidak punya waktu untuk menunggu. Jika dia tidak mengungkap kebenaran tentang situasi ini, dia tidak akan bisa bertemu Victoria tepat waktu. Jordan berkata, "Bisakah kamu mengirimiku salinan fotonya juga?" Namun, pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya mulai tertarik pada orang yang sudah meninggal itu. Anda harus memberitahu saya siapa Anda, siapa orang yang sudah meninggal itu, dan mengapa Anda menghabiskan 5 juta franc untuk menyelidiki masalah ini." Jordan menepikan Emily, yang sudah kebingungan karena mendengarkan percakapan mereka dalam bahasa Perancis, yang tidak dapat dipahaminya. "Ini adalah putri dari pria yang meninggal itu. Kami adalah anggota keluarganya dan kami hanya ingin mencari tahu kebenarannya agar kami dapat membalaskan dendam ayahnya." Pria itu berseru kaget, dia putri pria itu. Melihat pria kulit putih itu tidak begitu yakin, Jordan berkata kepada Emily, "Apakah kamu punya foto dirimu dan ayahmu?" Emily mengangguk. Meskipun orang tua Emily telah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan dia telah mengganti ponselnya berkali-kali, dia memastikan untuk menyimpan foto-foto dirinya bersama orang tuanya di setiap ponselnya. "Cepat, temukan foto itu dan tunjukkan pada pria ini," desak Jordan bersemangat. "Apa terburu-buru?" Emily mengklik album pribadinya, yang berisi foto-foto. Namun, ada banyak foto kakinya yang jenjang. Emily sangat malu. Dia punya hobi mengambil foto kakinya setiap kali dia bosan, tapi dia tidak pernah berani menunjukkannya kepada siapapun, jadi dia menyimpannya di album pribadi. Jordan pun buru-buru mengalihkan pandangannya dari ponselnya, tidak berani melanjutkan melihat.
Ia berpikir, ada apa dengan gadis-gadis cantik zaman sekarang? Ponsel mereka penuh dengan foto selfie mereka dan bahkan album pribadi mereka berisi begitu banyak foto yang akan membuat kebanyakan pria kehilangan ketenangannya. Aku menemukannya. Itu dia. Sambil tersipu malu, Emily menyerahkan ponsel itu kepada Jordan tanpa lupa mengingatkannya. Jangan menggeser ke kiri atau kanan. Foto berikutnya adalah foto pribadiku. Jordan benar-benar cemas. Dia dengan panik meraihnya dan mengulurkan tangannya untuk berkata, jangan khawatir, aku tidak akan. Sebelum ia selesai, Jordan tak sengaja menggesernya dan beralih ke foto berikutnya, yang memperlihatkan Emily sedang cemberut dan membuat tanda perdamaian di kamar mandi. Jordan, dasar brengsek. Dan kau bilang kau tidak akan main swipe. Apa kau melakukannya dengan sengaja? Emily menjadi malu dan terus-menerus memukul Jordan. Jordan tak berdaya. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Bagaimana mungkin aku masih ingin melihat foto-foto yang tidak masuk akal ini sekarang? Emily menjadi marah dan terus berkata, apa maksudmu omong kosong? Jelaskan dengan jelas. Bagaimana foto-fotoku bisa berantakan? Jordan mengangkat tangannya untuk menangkis serangan Emily dan berkata, kamu mengambil foto dirimu sendiri saat berada di kamar mandi. Bukankah itu tidak masuk akal? Emily marah dan malu. Aku tidak menggunakan kamar mandi saat itu. Aku hanya ingin beristirahat. Jordan meraih Emily dan berkata, oke, hentikan. Aku tidak akan menyentuh ponselmu lagi. Biarkan pria ini melihat fotomu dan ayahmu. Emily sangat marah. Kalau bukan karena mereka akan menemukan pembunuh ayahnya hari ini, dia pasti sudah bertengkar dengan Jordan. Dia bahkan mengolok-oloknya setelah melihat foto-foto pribadinya. Emily menggeser ke foto dirinya dan ayahnya lagi sebelum menunjukkannya kepada pria itu. Pria itu berseru kaget dan langsung mengenali Norman di foto itu. Ya, itu orangnya. Namun, itu adalah foto dari 11 tahun yang lalu, dan saat itu Emily masih berusia belia. Emily khawatir pria itu akan mengira bahwa gadis kecil dalam foto itu bukanlah dirinya. Emily bertanya kepada Jordan, apakah dia akan mengira bahwa gadis di foto itu bukan aku? Jordan buru-buru menjelaskan kepada pria itu, gadis kecil di foto itu benar-benar wanita di depanmu. Kami tidak perlu berbohong padamu. Pria kulit putih itu membandingkan gadis dalam foto itu dengan Emily dan mengangguk. Dari sorot matanya, Anda bisa tahu bahwa dia memang putri pria itu. Jordan sangat gembira. Karena kamu sudah mengenali identitas kami, bisakah kamu menjual foto itu kepada kami? Pria kulit putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak akan menjualnya kepadamu. Saya akan memberikannya kepadamu secara gratis. Sambil berkata demikian, pria kulit putih itu mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan menyerahkannya kepada Jordan. Ia berkata, semoga kamu segera menemukan pembunuhnya. Setelah mengatakan itu, pria itu pergi. Terima kasih. Pada saat ini, Jordan dan Emily sangat gelisah karena mereka akhirnya akan mengetahui siapa pembunuh ayah Emily. Jordan, cepat buka. Coba kulihat bajingan mana yang membunuh ayahku. Emily mendesak. Jordan mengangguk dan mengeluarkan foto dari amplop. Pria di tengah foto adalah orang yang baru saja pergi. Dia tersenyum cerah ke arah kamera. Namun, Jordan dan Emily sedang melihat ke tempat di sampingnya. Norman dan si pembunuh ada di sebelah kanannya. Jordan membeku di tempat ketika dia melihat pria itu mengikuti di belakang Norman. Bagaimana mungkin dia